Mari kita luruskan dulu arah kita supaya waktu efektif. Saya mau nanya sama Bu Is. Ini kita berangkat dari fakta yang ada. Bu Is, mohon dengan sangat ini, mohon dijawab. Saya pengen tahu apakah Bu Is ketika tampil sebagai guru model sama persis dengan aslinya ketika ibu di kelas, dalam artian menyeluruh psikologi, aktivitas, action dan segalanya. Mungkin itu yang pertama. Mohon dijawab dulu. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Bapak terkait apakah saya pembelajaran sehari-harinya seperti itu gitu ya. Mungkin secara klasikal, pas secara gaya tos biasanya sepertos gitu penginten. Mungkin pernah kanggo open class sim kuring nyayogikeun langkung ngawitan ti alat peraga satacana teu acan kantos ninggal teu acan kantos nonton guru nu sanes nganggo alat peraga sapertos kitu. Alat peraga dipunten campur bahasa yang digunakan hasil diskusi dengan Ibu Sudanti dengan Ibu Neneng. Saya curhat, saya ingin membawakan materi ini bagusnya seperti apa gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya mencobanya pertama kali menggunakan alat peraga pecahan pizza. Searching, ChatGPT, Gemini, Google dan lain sebagainya. Ternyata di LKPD tidak ada yang persis seperti yang saya buat. Di LKPD itu sengaja dibuat menjadi 3 bagian. Yang pertama bisa merangsang nalar anak supaya bisa menuliskan ke dalam bentuk lambang ya. Yang kedua diharapkan anak bisa memecahkan masalah dengan bantuan alat peraga pizza pecahan itu tadi. Dan yang ketiga, ini tahapan yang saya anggap paling sulit, membawa nalar anak ke dalam permasalahan sehari-hari. Tadi sempat start beberapa kelompok, Bu, bagian tilu dikumahakeun ya. Tapi setelah diberi stimulus rangsangan sedikit, ada yang langsung respon bagus, ada juga yang masih bingung. Satu kelompok tadi Griselda malah sudah ada yang presentasi, yang ketiganya itu belum dijawab. Bu kumahakeun keneh. Tadi tos di presentasi ke jawaban teh yang terakhir itu 20 orang kelompok Griselda macet belum dapat jawaban. Eta teh tos dipresentasikan. Jadi di sini anak tidak mau menerima jawaban sebelum dia mengerti gitu. Jadi pembelajaran yang saya ambil, oh ternyata matematika itu tidak bisa dipaksa. Ketika logika anak tidak jalan, mereka tidak mau berjalan. Kersalen dipaksa oke. Tapi ketika setelah mereka tersentuh pikirannya, akalnya gitu ya. Tadi mulai dari manfaat, mereka terangsang ingin bisa, terus mencoba alat peraga yang ada, sehingga dibawa ke tingkatan yang lebih sulit di bagian ketiga. Oh iya, ternyata ini juga bisa dipecahkan gitu ya. Malah di akhir pembelajaran sudah selesai, tadi saya umumkan kunci jawaban. Alhamdulillah secara klasika 75% berhasil Pak, alhamdulillah ya. Tadi itu sekilas dari 2 soal itu benar jawabannya, kecuali yang di akhir berapa orang terakhir mengumpulkannya setelah saya hitung 5 itu belum sempat saya lihat. Tapi yang berurutan tadi dikumpulkan kebanyakan sudah benar jawabannya. Satu orang anak Ruli nyeletuk, Bu Sugan THC. Pertanyaannya, aduh alhamdulillah ya, dengan ada respon seperti itu luar biasa. Dengan proses perencanaan yang begitu panjang, kurang lebih 2 minggu dari perencanaan mau open class, saya berniat ingin mempersembahkan yang terbaik. Walaupun dalam setiap harinya mungkin saya tidak baik, tapi pernah satu hari memberikan yang terbaik. Insya Allah. Harapannya seperti itu Bapak Panginten eta mah acting. Nah, Panginten tadi mah di bawah skenario Bapak Ibunya persiapan 2 jam pelajaran itu dalam 2 minggu. Faktanya
ketika kita belajar, termasuk siswa dalam situasi yang baru, gitu emosi jelas terganggu. Artinya ada perubahan. Sehingga secara pribadi saya melihat action Bu Uis tadi itu dalam kondisi open class, disaksikan banyak guru, mentalnya sedang sedikit terpengaruh, tapi bisa luar biasa begitu. Apalagi dalam kesehariannya, begitu mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah begitu pula anak, mudah-mudahan dari sisi psikologi anak yakin tidak ada anak yang neko-neko, tidak ada yang istilahnya nakal atau tidak mengikuti arahan guru, sebab situasinya mengarah ke sana. Dan mudah-mudahan ini gambaran dari yang sebenarnya. Nah pada kesempatan ini marilah Bapak Ibu, nanti ada sesi kalau ada pesan-kesan gitu ya dari Ibu, ada tambahan insya Allah dikasih waktu. Cuma mari pada kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu refleksi. Refleksi itu kalau dalam gaya matematik itu bercermin. Artinya kita melihat sosok diri kita di balik cermin. Apa kekurangannya diri kita, apa lebihnya diri kita, apa yang mesti diperbaiki diri kita. Begitupun ketika kita waktu tadi melihat observasi pembelajaran yang dibawakan oleh Bu Uis, di sanalah mari kita bercermin bersama-sama. Yang akhirnya saya mengetahui kelompok 3 yang pembelajaran, oh ternyata kelompok ini kelompok 3. Tadinya bertanya-tanya kelompok Sabana itu Maisa teh, Masya teh dengan M Yusuf. Ternyata setelah hampir berakhir pembelajaran, oh ini kelompok 3. Itu yang pertama. Di kelompok 3 yang saya amati, pertama, apakah semua siswa belajar? Alhamdulillah di kelompok 3 itu, karena tadi kan tugasnya itu bukan untuk semua kelompok, tapi fokus pada kelompok masing-masing. Jadi saya mengamati kelompok 3. Di kelompok 3 semua siswa belajar, alhamdulillah tidak ada yang tidak belajar. Tapi ada siswa yang bisa tapi kurang aktif gitu. Muhammad Yusuf kelihatannya dia bisa, bahkan pada waktu tes terakhir dia duluan menyetorkan tesnya, berarti dia bisa. Hanya memang entah bawaannya atau bagaimana, kurang bisa berbicara gitu, diam. Tapi dia bisa mengerjakan, termasuk KPD juga dia bisa mengerjakan dengan benar. Hanya kelihatannya dia bisa, dan itu menjadi sorotan dari saya pribadi. Apakah dia tidak bisa berbicara itu tidak bisa, atau memang karakternya tidak berbicara? Kalau tadi melihat berarti karakternya dia diam, entah hari-hariannya seperti apa. Kemudian yang lainnya untuk kelompok yang saya amati begitu sudah bagus, dan saya merasakan bukan hanya siswa yang belajar, diri saya pribadi belajar dari Bu Uis. Good. Ya, alhamdulillah saya belajar dari Bu Uis tentang pecahan. Tentang pecahan itu green gitu dalam diri saya. Jadi ada yang sesuatu yang nambah gitu dalam diri saya. Tapi mau beja-beja kepayanya tuh nambah. Nah itu berarti bukan hanya siswa yang belajar, observer pun saya yakin yang lainnya juga ada yang belajar baru tahu, artinya belajar. Ya, baru tahu artinya belajar dengan materi yang tadi. Itu dari saya pribadi untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada Bu Uis yang telah menampilkan suatu proses pembelajaran yang menarik. Terima kasih. Cakap, atur nuhun kepada Kang Mangga. Itu kanggo kajinya udah dua-dua bisa berarti tilu. Siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar? Tidak ada. Semua anggota kelompok bekerja dalam kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Tapi di awal pembelajaran ada siswa yang gugup, yang namanya Andika di awal pembelajaran itu dari awal jadi naonnya gitu kan, penganan naonnya itu dia cuma gitu. Tapi di lama kelamaan Andika dapat berkonsentrasi, terutama setelah diberi gunting di warangan guntingan. Nah itu sudah mulai bisa berkonsentrasi. Nah untuk Bu Uis saya ucapkan hebat gitu ya, selamat dan hebat
dapat belajar dengan si anak lebih menarik, lebih antusias belajar jika kita menggunakan media yang menarik dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kan Bisa kan video. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai moderator hanya menjembatani. Nanti bisa Bapak Ibu kita bareng-bareng dari temuan-temuan ini apa yang perlu kita tingkatkan. Langkah mana yang harus kita temui? Pertama daripada ada anak yang bingung dengan kelompok. Mungkin itu adalah satu sesi karena situasi. Mungkin geber, mungkin apa kita jadi lupa. Sehingga hal sepele seperti itu menjadikan anak jadi agak bingung. Terima kasih itu atas masukannya. Pak Dadang sudah mengingatkan dan mungkin perlu hal sampai sekecil ini pun bagi anak. Satu, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Yang kedua, kelompok 3 ada yang tidak begitu aktif belajar. Itu kesimpulannya kata Padang. Yang tadi namanya siapa? Yusuf ya Padang ya? Muhammad Yusuf. Tapi ketika saya tidak melihat nih kelompok yang Pak Dadang perhatikan ya. Cuma mari kita ambil hikmahnya dari apa yang Pak Dadang temukan. Tapi ketika ada soal, bahkan di sesi akhir formatif, dia lebih cepat malah paling dulu. Berarti itu tuntutan bagi kita. Sadarlah bahwa siswa yang dihadapi oleh kita itu beraneka ragam. Mungkin Pak Iwa lebih tahu. Ada yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya aktif. Tapi secara pribadi dia punya potensi yang kadang tidak bisa kita lihat. Maka dari kejadian ini, marilah kita sama-sama dekati anak gitu, biar kita tahu persis. Siap. Itu yang paling utama yang saya peroleh dari apa yang ditemukan Pak Dadang. Sebab ketika Pak Dadang menyampaikan, oh iya ini budak ada cicing tapi bagus sebenarnya gitu. Ini bukan saya mengulang Pak Dadang, saya juga seperti itu. Bahkan ada sebaliknya anak agresif itu bisa ngawang Bu. Dan ini PR untuk kita. Itu mungkin dari apa yang ditemukan Pak Dadang. Terima kasih sekali Pak Dadang ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kalau ada komentar, tapi ketinggalan apa komentar yang ngerwi. Biasa sekali itulah yang harus kita pikirkan bersama. Sebab ketika kita udah berbuat itu, ini yang saya alami sendiri, maka anak merasa terakomodir, merasa terakui, nyamanlah hatinya. Ketika nyaman hatinya, insya Allah ketika hati kita udah berpaling ke arah positif, maka dia akan berbuat yang positif. Itu yang saya temukan. Dan PR bagi kita, ketika kita mengajarkan satu kebenaran, maka yang paling utama berusahalah diri kita untuk benar. Ketika kita menjaga kebohongan jangan dilakukan, maka hindarilah dari kita untuk berbuat bohong. Itu yang paling utama. Itu yang saya peroleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada komentar dari Bapak Ibu untuk menanggapi dari temuan 2 orang observer barusan, dengan senang hati, dengan terbuka, silahkan untuk menyampaikan komentarnya, untuk menyampaikan pandangannya. Ketua kelompok di sini kalau nggak salah Mas Randy ya. Randy menunjukkan ini kan kalau nggak salah tadi itu menjodohkan yang pertama itu ini sini katanya, tinggal dia tarik-tarik. Nah itu juga barangkali menurut saya melihat jawabannya juga itu termasuk udah belajar ya. Nah kemudian ini yang menyoroti itu itu paling yang paling utama, walaupun tadi saya datangnya terlambat ya, saya salut dengan pembawaan Bu Elis ya, sampaikan tadi mengaitkan materi pelajaran dengan pelajaran lain sampai dari beberapa pelajaran ya, dari PS-nya, dari bahasanya, dari agamanya. Jadi mungkin hampir semua pelajaran dikaitkan dengan pelajaran matematik. Yang pertama tadi ketika saya masuk itu mengaitkan dengan pelajaran matematik ya, itu memang betul sekali ya. Kemudian dialih sampai perhitungan sampai agama, sehingga anak itu menjawab dalam perhitungan serempak zakat. Nah itu ya. Nah itu apalagi kalau misalkan lebih tepatnya lagi kalau masalah pecahan itu bukan dalam zakat Bu, yang lebih tepat itu dalam waris Bu.
Gempa baris itu lebih itu ya, karena dalam gempa baris itu ada yang 1/8, 1/4, 1/3 itu ya. Itu lebih tepat lagi gitu ya. Kalau ke matematika ke pecahan itu agama itu gempa baris ya. Kalau zakat itu kan dalam persentase rata-ratanya ya. Betul Bu Datin gitu ya dalam hal baris. Betul. Ketiga ya. Nah itu yang selanjutnya. Kemudian tadi ya mengamati tadi anak yang di kelompok saya itu ya. Nah ketika mungkin di sini anak saya itu kurang aktif ya. Ketika ini melihat. Nah ketika Ibu Eis itu menyuruh membagikan mengambil ini, tadinya ini yang ketua kelompok yang mau mengambil, ternyata dia menyuruh ambil. Nah sehingga ketika mengembalikan juga dia jadi lebih aktif ya, walaupun aktifnya secara ya membantulah bukan dia gitu ya. Nah itu ya. Dan kemudian pada waktu menggunting juga orang lain sudah tempe di sini masih lama ya. Baik, untuk secara keseluruhan untuk RPP alhamdulillah apa yang sudah dibuat oleh Bu Is, walaupun mungkin yang dipegang oleh masing-masing guru itu bukan RPP ya, itu lesson plan gitu ya. RPP-nya itu hanya untuk beberapa perwakilan mata pelajaran dan asesmennya tidak dilampirkan ya Bu Is. Mungkin asesmennya ada di Bu Is nanti agar Bapak Ibu guru menjadi tahu format RPP PM itu seperti apa ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Is ya sudah membuat RPP yang memenuhi komponen minimum dari pembelajaran mendalam. Kemudian dari implementasi pembelajarannya pun saya melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Is sudah menerapkan prinsip PM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kalau saya rinci sedikit ya, berkesadaran mulai dari awal pembelajaran ketika Bu Is mengabsen siswa, mengecek kehadiran siswa dengan bentuk bilangan berpangkat, kelipatan itu adalah salah satu bentuk bagaimana agar siswa sadar dirinya adalah sebagai pembelajar. Di samping itu keuntungan lainnya Bu Is bisa melihat kesiapan belajar siswa, apakah siswa sudah siap atau tidak dalam belajar. Itu yang pertama kita harus lakukan di kelas. Jangan sampai siswa belum belajar kita langsung belum siap untuk belajar langsung itu ya. Kemudian untuk bermakna sudah banyak hal yang Bu Is laksanakan dalam prinsip bermakna ini. Diantaranya di awal sudah mengajak siswa mengetahui manfaat dari belajar hari apa. Nah dengan seperti itu anak pasti bersemangat, oh manfaatnya seperti ini, kita bisa terapkan di kehidupan nanti. Itu salah satu pembelajaran bermakna yang sudah diterapkan. Bahkan Bu Dewi sendiri masuk ke kelas menjelaskan teks prosedur, itu pun salah satu prinsip bermakna. Yang kemudian untuk prinsip terakhir yang menggembirakan tadi pun sudah dibahas oleh oleh Bu Dia. Kalau saya menulisnya seperti ini ya Bu Dia. Guru pula senyum, ramah, memuliakan peserta didik. Sepertinya saya tadi tidak melihat ada sebuah bentakan walaupun siswa salah gitu ya. Artinya itu sudah memuliakan sehingga siswa antusias dalam belajar. Jadi yang menggembirakan itu bukan hanya tepuk tangan, tapi walaupun tadi ada tepuk tangan tapi tidak menyalahi ya Bu Is. Itu sudah menunjukkan keantusiasan siswa dalam belajar. Bahkan karena seperti itu ada satu hal yang sangat menarik ini. Saat ada kekeliruan tadi dalam LKPD, ada seorang siswa yang bernama Talita ya. Ada siswa yang bernama Talita karena sudah tidak karena mungkin pembawaan Bu Is seperti itu. Talita itu tidak sungkan untuk bertanya, Bu apakah ini pertanyaannya tepat atau tidak. Kenapa bisa seperti itu seorang siswa ke guru? Artinya dalam kesehariannya pun Bu Is sudah memuliakan peserta didik. Dan dengan kerendahan hati Bu Is mengoreksi, dengan gentle mengoreksi bahwa itu keliru. Itu yang luar biasa dari Bu Is. Tepuk tangan untuk Bu Is. Kemudian untuk pengalaman belajar
dari yang memahami, Bu Is sudah jelas ya mengonstruksi pemahaman melalui alat peraga, alat bantu yaitu alat peraga. Di sini Bu Is kalau saya melihatnya diantaranya hapunten ka guru matematika bilih lepat simpuri. Murid sulit belajar mengoperasikan pecahan karena murid hanya menghafal prosedurnya saja dan itu besar kemungkinan lupanya itu tinggi. Nah, dan otak manusia itu sulit menghafal sesuatu yang tidak bermakna. Nah, di sini ketika Bu Is dengan dibantu dengan sebuah alat peraga, nah itu akan menjadi, oh kamarita ya pizza, apalagi pizzanya beneran ya. Kalau pizzanya beneran akan lebih bermakna lagi gitu ya, akan lebih bermakna lagi dipisah-pisah seperti itu. Nah, di sini pun mengaplikasi sudah jelas, tahapan mengaplikasinya sudah ada dalam LKPD dan merefleksinya pun tadi sudah tampak. Dan yang paling penting dari pembelajaran bermakna, ini, Bu Is di RPP mencantumkan 3 dimensi profil lulusan. Ada komunikasi, ada kolaborasi, dan ada kreativitas. Dan ketiga dimensi tersebut alhamdulillah sudah muncul. Di sini komunikasi, saya melihat dalam satu kelompok ini ada satu yang bukan tidak belajar ya, agak lambat. Tapi dengan kemampuan komunikasi salah satu leader, di sini ada leader misalkan Talita gitu ya. Tapi bagaimana caranya dia memberi informasi ke Rizky sehingga Rizky tidak merasa gimana ya dipapatahan, dan Rizky pun dengan kalau tadi Bu Elfrida ya bertanya juga ya, terjadi komunikasi 2 arah. Justru itu yang diharapkan. Anak itu tidak hanya cicingan tapi mampu berkomunikasi. Bahkan Andi tadi yang diidentifikasi kesulitan membaca, Andi pun berupaya gitu ya untuk berkomunikasi. Itu hal yang luar biasa. Kreativitas muncul, ngaguntingnya berbeda-beda. Bagaimana lebih cepat menggunting. Kolaborasi, komunikasi tadi sudah muncul. Itu mungkin terkait dengan pembelajaran mendalam apa yang sudah dilaksanakan. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari Bapak, dari saya. Tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, utamanya bagi diri pribadi, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Is, luar biasa saya ikut belajar dengan terharu dengan pembelajaran Ibu ya. Itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Is. Kemudian moderator juga yang telah memimpin Nah, selanjutnya luar biasa untuk teman-teman saya semua aja, guru SMP Satria Tagalog, luar biasa Mas Yusuf. Bambang, biasa kita harus bertahan. Jadi kalau di antara Bapak Ibu semuanya ada yang duduk dan sebagainya, itu manusiawi Bu. Ya. Cuma kalau kita ingin bertahan sampai 2 kali 40 menit, kiat-kiatnya itu seperti nonton film, ingin tahu tambah itu. Saya terlalu terus fokus itu apakah ada kesenjangan yang akan terjadi. Nah itu yang saya diharapkan sehingga sampai tamat itu. Baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan waktu jam 11 Bu Is memulai pembelajaran menurut jam saya itu berarti harus berakhir jam 12.20. Jam 11 sampai 11.18 menit itu berdoa tujuan improvisasi Ibu Dewi Kurwasu, yaitu memakan waktu 18 menit. Kemudian 11.18 sampai 11.20 itu ada angka yang ditampilkan. Angka itu ada angka murni tanpa variabel. Jadi 3 yang disampaikan oleh Bu Is itu, 1 angka murni tanpa variabel, kedua ada angka yang pakai variabel, dan yang ketiga itu pecahan, dan yang keempat itu persentase. Sehingga pilih mana yang masuk dengan pecahan. Selanjutnya 2 menit itu ya. Kemudian 49 menit itu ada proses terjadi kelompok. Nah di sana sesuai dengan instrumen pertanyaan
Nah, apakah siswa belajar? Ya tentu saja belajar. Siswa belajar melalui interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi siswa dengan gurunya, interaksi siswa dengan media, dan interaksi siswa dengan temannya di kelompok. Dan saya tidak melihat ada interaksi siswa antar kelompok. Nah, ini seharusnya ada terjadi juga itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian 15 menit terjadi presentasi dan semua ke depan, kemudian 5 menit tes tulis. Jadi semuanya 89 menit. Jadi kalau begitu mulur 9 menit. Nah, ketika mulur 9 menit, ada apa yang terjadi dengan mulur waktu 9 menit Bapak Ibu semuanya? Mari kita lihat mengenai presentasi. Ketika letter U, menurut saya ini presentasi nggak perlu ke depan, karena letter U inilah untuk memfasilitasi ketika dikatakan yang presentasi selalu ke depan. Terlebih saya seperti Pak Dadang bicara nggak perlu ke depan, karena begitu Pak Dadang bicara, dan inilah keunggulan letter U. Bapak bicara, dia di sini sudah bisa melihat. Nah, kapan kita suruh ke depan? Kalau tempat duduk kita konvensional, kajenjreng. Oleh karena itu, maka guru akan bilang, coba present kapan dulu. Karena apa? Duduknya di paling belakang. Karena kalau duduk yang paling belakang ke depan, dapat bayangkan duduk yang paling depan pasti sahat. Mencari atas sahat. Itu aja. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya merekomendasikan bahwa reformasi sekolah diantaranya adalah reformasi tempat duduk. Main pulpen, kemudian potlot dari Kemulu, dan terakhirnya tangkap kepala. Saya sampaikan perhatian sampai terakhir itu bukan nggak belajar. Nah, oleh karena itu fungsi RSPS ini adalah kelas 7B. Siapa wali kelasnya untuk memperhatikan karakteristik siswa, siapa BP-nya, siapa guru wali. Nah, ini lesson tadi ini untuk ajang itu sehingga karakternya siswa itu apa semuanya. Nah, kalau Dinda dengan Bahan itu komunikasinya terus, tapi Irfan nggak pernah dilirik. Nah, solusinya gimana Bapak Ibu semuanya? Mungkin ini tidak terlihat dari pandangan guru model. Jadi ketika sedang melakukan diskusi, di manakah posisi guru model harus berada? Nah, ini duduk di depan dia. Jadi pada umumnya sekadar berling seperti melihat pameran ya. Gak usah. Jadi kita lihat diperhatikan, diberi waktu, kita tetap saja memperhatikan ekspresi anak semacam itu. Nah, itu dari teknik pedagogika Bapak Ibu semuanya. Kemudian di akhir jawaban Irfan. Apakah yang jadi solusinya dan sebagainya. Terakhir Bapak Ibu semuanya, ini Bois mohon maaf kalau merepotkan ya, merepotkan. Jadi ketika sudah tampil seharusnya setiap habis pelajaran Bapak Ibu semuanya ada refleksi individu. Nah, kalau bahasa bermutu itu refleksi individu itu studi kasus. Ada yang pernah ikut bahasa Indonesia kegiatan bermutu ada. Nah, itu namanya studi kasus. Bermutu itu case study, studi kasus, lesson study, dan PPK disatukan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti Ibu surat untuk apa yang Ibu alami hari ini dicatat. Nah, kita ngobrol nanti judulnya kira-kira apa ya? Judulnya apa gitu. Nah, kemudian setelah itu itulah yang disebut dengan studi kasus. Studi kasus. Nah, case study itu refleksi. Jadi izinkan saya untuk membacakan ayat waktu kan ya biasa dulu.
Nah ini nanti difotokopi dan semua kalau bisa pernah menuliskan studi kasusnya. Ini yang setelah saya tulis dan dipublikasikan di seluruh Indonesia melewati buku bermutu. Dan judulnya nanti saya jangan dulu disebut ya. Oleh Solidar Bacantika, guru SMP di Pasumedang. Saya akan mengajar fisika di kelas 9 C SMP di Pasumedang sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Saya seorang guru yang sudah mengajar 17 tahun. Saya lahiran 66, kalau 17 tahun berarti umurnya berapa tuh? Namun selama itu dalam proses pembelajaran belum pernah dilihat oleh banyak orang dan direkam oleh video. Perasaan yang menghantui diri saya ketika pembelajaran akan berlangsung, bisakah saya mengendalikan mereka? Sabtu 25 November 2006 pukul 9 saya melaksanakan pembelajaran di kelas 9C SMP 5 Sumedang. Saya mengajar fisika mengambil konsep pembelajaran gaya magnetik atau gaya Lorentz dengan standar kompetensi menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan untuk memahami keterkaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasarnya mendeskripsikan gejala kemagnetan dan pemanfaatan dalam teknologi. Seminggu sebelumnya saya menyiapkan RPP dan LKS secara berkolaborasi dengan guru di MDMP dan dosen mitra dari UPI. Pada awal pembelajaran saya mulai dengan ucapan salam, kemudian menuliskan judul yang akan dibahas di papan tulis. Untuk menggali konsep awal saya mulai dengan pertanyaan, pernahkah kamu melihat mobil mainan Tamiya bergerak? Hampir semua anak menjawab pernah. Saya lanjutkan lagi pertanyaan kedua, mengapa bisa bergerak? Ada apa di dalamnya? Beberapa orang menjawab, dinamo Pak. Saya langsung membetulkan jawaban, yang tepat bukan dinamo, tapi itu adalah motor listrik. Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok dengan masing-masing anggota 7 orang. Pembelajaran terus berjalan, setiap kelompok mengerjakan LKS dengan judul gaya magnetik. Interaksi siswa di kelompok tidak terlalu bagus. Nah, jadi kalau studi kasus itu ada ungkapan ketulusan, Pak, Bu. Jadi kalaupun yang gagal jangan malu dan sampaikan. Nah, itu. Tetapi cuma melihat saja. Ini terjadi hampir di semua kelompok. Sedikit lagi, Pak ya. Ketika eksperimen dimulai, ada 4 kelompok yang alatnya tidak bekerja. Waduh, saya mau digagal pastinya. Gempur, mesang, cuma menonton ser, kan? Ayunan magnetik yang saya buat ketika dihubungkan dengan batu baterai tidak bergerak. Padahal alat itu sudah disiapkan seminggu yang lalu dan dicoba lagi dari merefleksi studi kasus, bisa seperti pada dam LSPK dari studio kongress, bisa dari live langsung. Coba kalau live langsung lebih leluasa, kalau studio kongress ya tergantung video kan, itu kayak itu kelemahannya banyak. Nah, jadi dari sini saya ngobrol dengan Pak Sakti Sato, Pak. Waktu itu judulnya apa? Judulnya, maka saya kasih judul, saya harus menggema dengan pembelajaran mereka. Jadi kita harus membuka tubuh segala insiden. Jadi jangan panik kalau kita siap, wah habis. Oh berarti tidak usah kelompok semua ke depan. Kalau begitulah apa? Nah inilah profesionalisme dari seorang guru. Ketika akan, nah itu apa tadi? Decision before class, decision during class, decision after class. Keputusan apa yang diambil ketika di dalam kelas? Nah ketika panik itu, kok Pak udah siapkan ini, akhirnya mulai jepret listrik padam, bingung kan? Nah inilah profesionalisme kita tuntut. Kalau waktu seperti ini ditargetkan anak itu kerja kelompok 20 menit selesai, ya ke 10 aja, waktu habis. Kita kan
guru lain lagi nunggu, Pak kakak terbatas saya, kita tidak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ya Pak, berarti kita ambil yang salahnya saja, nggak usah semua. Nah itu barangkali Pak semuanya, jadi Buis bisa tidak fotokopi, dan kemudian untuk Pak Girgin, Bu Reni sama Ibu Igis setelah nanti LSPK dan bikin juga curhatan tulisan itu dibagi, sehingga ketika melihat nanti Bapak Ibu juga bisa setelah ini saya fotokopi, Bapak bisa membaca situasi seperti ini, refleksi bisa direfleksi dari sini. Komentar-komentar yang diberikan oleh beberapa orang wakil observer insya Allah sudah mewakili kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh bisa kita terapkan di depan anak kita masing-masing. Sebelum ditutup kita berpisah, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua kebaikan kita menjadi tabungan amal kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon maaf dengan segala kekurangannya, tidak ada lebihnya yakin. Cuma mudah-mudahan ini menjadikan satu pembelajaran untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.